Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Madrasah yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam acara Bincang Ramadan yang merupakan rentetan kegiatan dakwah Ramadan tahun 2025 Man 1 Karanganyar, yang mana pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita semuanya narasumber kita, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Muhammad Zuhri MPD. Beliau adalah guru senior di Man 1 Karanganyar. Beliau mengampu mapel matematika. Beliau juga merupakan ketua takmir Masjid Al-Falah Man 1 Karanganyar. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Zuhri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Oke. Pemirsa, tema Bincang Ramadan pada kali ini yaitu terkait dengan ikhlas, yang mana kita nanti akan bersama-sama sharing dengan beliau Bapak Muhammad Zuhri. Yang kita tahu bersama, ikhlas ini tampaknya mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya, aplikasinya merupakan sesuatu yang mungkin susah. Nah, maka untuk mendalami terkait dengan keikhlasan ini kita sharing bersama, maka kami persilahkan pada Bapak Muhammad Zuhri untuk menyampaikan, maka mungkin apa sih definisi ikhlas atau konsep tentang ikhlas dalam Islam itu seperti apa? Monggo Pak Zuhri. Terima kasih Mas Hafid. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pantun dulu Mas Hafid. Siap. Belah duren di atas tikar. Cakep. Mas Hafid yang keren, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ini juga menyapa para Pemirsa. pemirsa mesti ya. Disapa pakai pantun ya Mas ya. Nggih, Beli pepaya di pasar Johar. cakep. Bapak Ibu pemirsa, apa kabar? Alhamdulillah ini. Eh, ini tadi tentang ikhlas ya Mas Hafid. Nggih, Ikhlas ini kita itu melakukan sesuatu dengan tulus, tidak memiliki tujuan lain selain mencari ridho Allah. Sebagai awal Mas Hafid, saya itu pernah membaca tulisan dari Dr. Muhammad Nur Salim, Ragen, itu dalam media. Ini ada sebuah judul, Iblis Ngajari Ilmu Ikhlas. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu siapa? Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam satu bab tentang ikhlas Mas Hafid. Di sana dituliskan juga ada seorang ahli ibadah Mas Hafid. Ini ahli ibadah, namanya ahli ibadah, ya, hari-harinya ibadah zaman dulu. Terus suatu ketika itu ada rombongan sekelompok orang dari desa lain matur sama ahli ibadah, "Hei ahli ibadah, itu loh di sana di seberang desa itu ada orang yang menyembah kayu, kayunya besar disembah. Oh ya, ditunggu, saya mau ke sana." Nah, dengan tergopoh-gopoh seorang ahli ibadah ini ambil kapak dengan niat tulus supaya tidak ada kemusyrikan di situ, apalagi kok sampai kayu disembah, maka pakai kapak menuju tempat yang ditentukan oleh orang-orang tadi. Betul, tapi sebelum sampai dia mau memotong atau merobohkan kayu, ada iblis yang
saat itu jadi seorang tua, orang tua. "Hei, seorang ahli ibadah, mau kemana kau?" "Ini loh, saya mau motong kayu besar ini supaya tidak disembah oleh orang-orang itu." "Boh ya jangan, itu kan biarkan saja kayu itu, enggak ganggu kamu, ngapain sih kamu, wong kamu ibadah dengan enak." "Pokoknya enggak, pokoknya akan saya tebang kayu ini." Nah, dengan lantang orang tua yang tadinya iblis itu pokoknya mencegah bagaimana tidak terjadi kayu itu dipotong. Akhirnya terjadi duel. Pertama duel, orang tua yang iblis itu kalah. Duel 2 kali, kalah lagi. "Wah, ini saya dikalahkan," kata orang tua itu. "Kalau begitu gini aja, ahli ibadah, saya kalah kalau duel. Gimana? Sampeyan ini kan ahli ibadah tapi miskin. Bagaimana supaya saya janji tak kasih 2 dirham tiap pagi, nanti sampeyan tidur paginya di bawah bantal sudah ada 2 dirham. Untuk supaya tidak miskin, supaya bisa untuk keluarga dan seterusnya." Dipikir-pikir, daripada nebang kayu, kayu itu ya enggak ada manfaatnya untuk eee, ahli ibadah, akhirnya mau. Ahli ibadah mau menuruti ajakan orang tua yang setan ini. Nah, kemudian pulang, betul, di aktivitas tiap harinya ibadah, malam tidur, paginya ada 2 dirham. Hari pertama, hari kedua, ternyata hari ketiga dan seterusnya sudah enggak ada lagi uang di bawah bantal. Akhirnya kembali lagi ambil kapak untuk apa? Motong itu kayu. Tapi yang kedua itu niatnya kan sudah tidak ikhlas seperti tadi. Nah, kemudian oleh orang tua yang jadi-jadian dari setan itu menegur lagi, "Mau kemana?" "Saya mau motong." Karena hari ketiga 4 tidak ada uang di bawah bantal lagi. Akhirnya duel lagi dan dimenangkan oleh setan. Karena yang kedua itu niatnya sudah menghamba uang. Tapi yang pertama ikhlas karena Allah, mau motong karena ini mengganggu ibadah, menjadikan kemusyrikan. Dia mau motong, duel dengan setan juga mengalahkan. Tapi setelah yang kedua ternyata dikalahkan. Nah, inilah betul Allah ngendikan dalam Quran surat Shad ayat ke-83, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Nah, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Nah, itu sekelumit dulu untuk membuka itu tentang ikhlas. Begitu Pak Hafid, itu ada sebuah cerita mungkin menarik itu di kitab Ihya Ulumuddin. Nggih, Masya Allah. Jadi dari kita menyimak tadi pengertian ikhlas itu adalah tulus, yaitu kita hanya mengharapkan imbalan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi tadi dalam cerita kita sama-sama menyimak ternyata untuk bisa istiqomah di dalam ikhlas itu ternyata tidak mudah. Tadi ketika diganggu setan yang mana niat awal itu betul-betul mengharapkan pengen ridho Allah, istilahnya berbuat amar ma'ruf, tapi ternyata karena godaan itu tadi berubah niat. Jadi bukan ikhlas lillahi ta'ala, tapi ternyata mengharapkan sesuatu yang seharusnya ada kok ora ono, tidak ada lagi. Nah itu. Maka kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Pak Zuhri ngapunten. Jadi ketika kita melihat fenomena seperti itu, perubahan keikhlasan itu, artinya mungkin kita juga butuh atau mungkin Pak Zuhri bisa menyampaikan terkait dengan kiat-kiat bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjaga keikhlasan. Gitu, karena tentunya kita itu sebagai hamba Allah kan pengen mengharap, padahal salah satu syarat amal kita diterima itu kan karena kita ikhlas.
Itu. Maka bagaimana Pak Zuhri biar kita itu bisa istiqomah dalam ikhlas? Baik Pak Hafid, Mas Hafid yang berbahagia dan para pemirsa. Jadi kalau kita maknai ikhlas itu kan enggak ada 3, tulus, suci, dan tanpa pamrih. Nah, tulus tadi sudah saya singgung, tidak memiliki tujuan lain selain mencari ridha Allah. Jadi kita melakukan itu dia dengan tulus. Nah, ini kan harus belajar. Seperti apapun yang kita lakukan itu bagaimana tulus. Suci, karena dengan hati yang suci, apalagi tidak terkontaminasi dengan niat-niat yang tidak baik. Kalau kita sudah niat tulus ikhlas menjurus satu hal, ya dengan hati yang suci, tidak ada kontaminasi dengan yang lain. Nah, tanpa pamrih ini yang ketiga, ini berarti tanpa imbalan. Kita ikhlas dulu, adapun imbalan yang lain itu jangan jadi mindset kita tuh, tapi kita melakukan apa-apa itu dengan ikhlas dulu. Nah, salah satunya adalah kita melakukan sholat. Nah, bagaimana sholat itu kan kita pada Allah Subhanahu wa taala mencari ridho Allah. Nah, niatan kita ya menghadap Allah dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, sucikan diri. Itu salah satunya seperti itu. Nah, mungkin Mas Hafid ini kan ya bisa menambahi apa yang saya katakan mungkin bisa ditambah. Ya, jadi mungkin kalau boleh saya mengibaratkan, artinya seperti kita itu punya pisau. Pisau ini kalaulah misalnya tidak kita asah maka akhirnya tumpul juga. Maka iman ataupun keikhlasan ini sebagai dasar amal, kita kan bekerja, beramal, ibadah berhari-hari, terus nopo istilahnya, diselingi banyak masalah dan lain sebagainya, itu kan seperti kita punya pisau yang ditempa-tempa akhirnya ketul juga. Nah, maka butuh diasah, butuh diperbaharui, dilandepkan lagi. Maka tadi Pak Zuhri menyampaikan salah satunya dengan kita sholat. Maka mungkin juga bisa ditambah Pak Zuhri mungkin dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya bisa mungkin sedekah, kita menjaga lingkungan madrasah ini dengan ikhlas, contohnya di kelas walaupun tidak pas jaga atau sampah berserakan dan ikhlas diambil, berarti ikhlas menjaga lingkungan. Dan sholat, ibadah yang lain ini contoh kecil di madrasah kita, itu pas masuk ada sesuatu yang mengganjal harus ditata, dirapikan, apalagi itu sampah diambil, dimasukkan tempat sampah. Itu suatu ibadah walaupun mungkin orang lain tidak tahu. Atau bahkan penghuni kelas itu belum ada satupun kecuali satu orang yaitu kamu. Nyapu lantai. Padahal nggak ada yang tahu tapi ikhlas melakukan. Nah, itu dampaknya nanti akan luar biasa karena melakukan sesuatu hal yang orang lain tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi salah satunya selain sholat tadi Mas Hafid, ya kita yang kecil ini tadi di lingkungan madrasah. Jadi saya kira seperti itu. Oke. Kemudian Pak Zuhri, tadi disebutkan bahwa kita ikhlas itu kan karena memang niat lillahi ta'ala, untuk Allah, kita lillah intinya seperti itu. Tapi kemudian seringkali kita mendasari kita beramal, kita sholat misalnya, kita bersedekah gitu ya, karena saya pengen dapat surga. Kemudian saya menghindari maksiat, saya tidak nyolong, saya tidak berbohong misalnya, karena saya takut neraka. Nah, mungkin apakah kita mendasarkan pekerjaan amal itu, misalnya saya ini karena pengen surga, saya menghindari karena takut neraka, itu apakah termasuk ikhlas itu Pak Zuhri? Ya, jadi begini, ikhlas itu kan memang itu konsep agama kita Islam, apapun yang kita lakukan itu dengan diawali dengan keikhlasan. Gini Mas Hafid, seandainya surga dan neraka itu tidak ada, apakah kita juga
mau sholat atau ibadah yang lain seandainya. Tapi karena itu sudah konstruksi Allah kepada kita. Contoh saja kita mau puasa. Nah, apakah puasa kita itu nanti kalau saya melakukan akan dikasih bala surga atau neraka? Nah, konsepnya ya kita itu beribadah karena perintah Allah. Itu. Adapun nanti ada efeknya entah dikasih surga atau neraka itu efek yang lain. Tapi nawa itu kita, niatan kita ibadah itu karena melakukan perintah Allah dulu. Jadi mulai hal yang kecil sampai ibadah-ibadah mahdhah itu kalau bisa kita niati dengan keikhlasan. Surga dan neraka itu memang kita harus percayai dan itulah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ahli dua-dua, tapi endingnya kok nanti masuk neraka juga kita tidak tahu. Tapi ya sholat, tapi ibadah yang lain cuma satu hal yang kecil menyingkirkan duri dari jalanan merintangi orang lain untuk berjalan. Nah itu mungkin malah yang akan menjadikan kita masuk ke surganya Allah. Jadi kita niati apapun mulai yang kecil sampai yang besar dengan nawa itu ikhlas mencari ridho Allah. Salah satunya mungkin seperti itu. Jadi kita memahami surga neraka itu merupakan konstruksi, artinya sesuatu yang kita harus yakini merupakan karena itu merupakan salah satu rukun iman kita untuk kita percaya dengan hal-hal yang gaib. Maka salah satu nggih surga neraka itu, maka tetap hak prerogatif untuk menentukan itu adalah Allah, dan Allah itu adalah tempat kita menghamba, tempat kita meminta dan lain sebagainya. Maka semoga amalan kita diterima dan mendapatkan hadiah daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Pak Zuri. Oke. Kemudian Pak Zuri, terkadang tadi kan disebutkan misalnya Pak Zuri mengendikan nawa itu. Nawa itu kan artinya kita berniat. Ya. Niat itu umumnya itu kan dilafalkan atau diucapkan, diazamkan di awal sebelum kita beribadah atau sebelum kita melakukan pekerjaan. Tapi terkadang Pak Zuri, misalnya ya mungkin anekdot saja, misalnya ada orang Jumatan. Itu sebelum Jumatan dia sudah ngantongi uang. Misalnya di kantong kiri itu uang 2.000, yang mana dia ini nanti tak cemplungkan untuk infak atau untuk ya diumplung itu. Kemudian saku kiri itu 10.000 untuk ngopi, karena dia Ya. niatkan setelah Jumatan mau mampir ke warung mau ngopi. Ya terus ketika Jumatan nggih, ya mungkin karena ngantuk Pak Zuri. Jadi ngantuk ketika Untungnya lewat. untung lewat langsung gulagapan kayak gitu, kemudian lupa yang dirogoh itu bukan yang ya bukan yang kanan, 2.000 yang 2.000 yang mau dicemplungkan, tapi ternyata yang 10. yang 10.000. Nah, nyemplung kemudian jalanlah omblong itu. Kemudian setelah selesai selesai Jumatan baru kemudian wah ini saatnya untuk ke warung ngopi. Nah, Lah ternyata mau pas teringat, oh, oh ya tadi yang dicemplungkan ternyata ya 10.000 yang buat ngopi. Jadi sisa 2.000 yang mungkin tidak cukup untuk ngopi. Akhirnya ya wis lah, saya ikhlaskan aja gitu, kayak gitu. Nah, tapi ternyata ini kan kita lihat tuh, ternyata keikhlasan itu tidak diazamkan, tidak diniatkan di awal, tapi mungkin dia mengikhlaskan di akhir. Seperti itu apakah bisa mempengaruhi amalan itu? Artinya apakah menjadi yang 10.000 ini menjadi sesuatu yang nilainya ikhlas atau bagaimana Pak Zuri kata tadi? ya jadi begini ya. Jadi kekeliruan yang membawa berkah apa membawa musibah itu salah satu hal. Jadi banyak juga yang seperti itu awalnya nawaitunya tadi mau masukkan 2.000 tibanya keliru 10.000. Apa mau ke masjid menghubungi panitia gimana lagi ya? Ya nggak mungkin kan. Akhirnya kan mau grundel ya gimana lagi, sudah kadung masuk yang 10.000. Akhirnya ya tetap harus kita paksakan ikhlaskan.
Nah, daripada ngerundel terus ya udah kadung. Ya nawaitunya 2.000 akhirnya 10.000 ya kita mencoba ikhlas. Jadi para pemirsa yang berbahagia, kita ikhlas itu ya harus suatu kita ada latihannya. Latihan dilatih supaya ikhlas betul kan dari latihan hal-hal yang kecil. Seperti ini Mas Hafid, ini puasa yang punya anak umur-umur 8, 10 tahun kayak harus ada apa? Latihan. Nggih. Nah, yen sampeyan nanti bisa puasa 100 hari full 10.000. Anak-anak semangat. Wah 10.000 nanti kalau 30.000 udah 300.000. Wah mungkin melakukan ibadah puasanya pertama karena uang. Nggih. Nah itu dipaksa dulu karena uang. Akhirnya yang namanya anak, nah itu kan latihan. Begitu juga kita melatih keikhlasan. Yang tadinya 2.000, ternyata setelah keliru 10.000 pun tidak jadi apa. Mungkin Jumat yang akan datang jadi 10.000 mungkin. Nah itu kan keliru yang membawa berkah suatu saat. Jadi sekali lagi keikhlasan itu kita nah, kita apa ya mulai hal yang kecil dicoba latihan ikhlas. Saya juga masih latihan Mas, kok walaupun ini materinya ikhlas kan memang ya harus kita sampaikan itu bagaimana itu. Saya kira itu, eee, mungkin ada hal yang lain dari Mas Hafid sendiri mau nambahi. Ya itu pemirsa, jadi ya perlu kita latih, apalagi pemirsa yang punya anak-anak kecil ini tidak masalah misalnya kita mengapresiasi anak misalnya, nanti setiap hari, 1 hari ini dikasih apa, enggak apa-apa, itu untuk latihan. Tapi mungkin juga, mungkin saya menambahi Pak Zuhri, artinya di sisi itu sebagai bentuk amalan yang dilatihani, mungkin sebagai orang tua juga punya tanggung jawab untuk mengenalkan dasar-dasar keimanan. Artinya ketika, dalam kehidupan sehari-hari misalnya, eee, ketika misalnya, anak berhasil puasa 30 hari, kemudian, dapat, tadi sampaikan misalnya 300.000 ya, maka ada, embel-embel ucapan alhamdulillah ini kita dapat rezeki dari Allah. Jadi kita kenalkan bahwasanya ini semuanya atas kuasanya Allah. Jadi, ibadah bentuk ibadahnya dapat, kemudian dasar keimanan kepada Allah itu juga kena, yaitu perlu dikenalkan kepada anak-anak. Kemudian mungkin, satu pertanyaan lagi yang Oke. mungkin, akan saya tanyakan terkait dengan mungkin Pak Zuhri. Jadi Pak Zuhri kan merupakan nek bagi saya sudah ya merupakan mentor saya, kemudian senior saya, nggih, teladan saya, dan usia pengabdian yang luar biasa di MAN tentunya banyak pengalaman, ya, banyak hal-hal yang panjenengan rasakan, khususnya daripada keikhlasan. Mungkin, dari pengalaman keikhlasan yang Pak Zuhri alami, misalnya dari, beribadah itu bagaimana, atau ketika mengabdi di Man Karanganyar, jadi manfaat ikhlas yang Pak Zuhri rasakan. Mungkin bisa di-share atau bisa berbagi, mungkin bisa ya sedikit cerita atau yang ini motivasi atau inspirasi bagi kami terkait dengan manfaat daripada ikhlas ini. Terima kasih karena durasi waktu mungkin ya Mas Hafid. Iya, Satu hal saja, satu manfaat ikhlas dulu, kita akan mendapat ridho Allah, kemudian nantinya akan meningkatkan iman kita dan akan mengurangi kesombongan kita. Jadi itu manfaat keikhlasan. Nah, satu hal kalau saya itu udah hampir 31 tahun Masya mengabdi di ini, jadi satu hal saja karena tiap hari yang kita hadapi anak-anak kita anggap itu anak-anak kandung kita di madrasah ini yang 10, 15 tahun akan menjadi generasi penerus kita, generasi muda Islam. Maka kita bimbing ke jalur agama yang lurus yang baik. Nah, itu saja. Jadi mungkin Mas Hafid pernah dengar Mbah Maimun Juber itu gimana kalau tentang pendidikan itu? ya intinya kita yo mengajar lillahi ta'ala, apapun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Nah,
Ojo mikir bocah kuwi tak ulang arep pinter apa ora, ning sing minterne kan Gusti Nggih. Gusti Allah. Kita melakukan dengan keikhlasan, yang kita didik itu anggap anak-anak kandung kita yang ribuan itu. Nah, insya Allah dengan kita mendidik, kecuali juga mengajar tentunya, seperti matematika, kita didik anak-anak kita untuk akan hidup di zamannya masing-masing, maka kita bekali utamanya keimanan, dan dari keikhlasan kita sebagai guru-guru itu untuk mengajar betul. Dengan keikhlasan nanti anak-anak dimanapun berada itu akan jadi anak-anak yang tumbuh berkembang dengan kekuatan agama tentunya seperti itu. Dan mestinya cara meningkatkan keikhlasan ya, kita harus sadar dengan kehadiran Allah SWT setiap detik, setiap saat. Sadar Allah selalu ada di hati kita. Kemudian menghindari pamrih, Mas Hafid, untuk meningkatkan ikhlas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya meningkatkan pengetahuan agama kita pada Allah SWT, mengabdi kita pada Allah SWT kita tingkatkan. Saya kira kok itu saja, mestinya masih banyak yang kita perbincangkan karena durasi waktu. Nah, saya mohon maaf, ini kita semak sharing, jadi tidak ada narasumber, ini bukan narasumber, kita sharing saja. Mungkin itu. Oke, pemirsa TV Madrasah yang dirahmati Allah, demikianlah sharing kita atau bincang Ramadan kita bersama narasumber Bapak Muhammad Zuhri, dan Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari sharing kita, dan semoga itu semuanya bisa menjadikan bekal kita, apalagi kita sedang di bulan Ramadan dan kita menjalankan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya, maka semoga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan akhirnya semoga amalan ibadah kita di bulan Ramadan semoga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa TV Madrasah yang dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di lain kesempatan, dan terima kasih Pak Zuhri atas Sama-sama. materinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.